Gilliard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adin Dariska Kurnia dengan NIM 452222021. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi gambaran manajemen keuangan. Pada bab ini terdapat 5 pokok bahasan. Yang pertama, konsep manajemen keuangan. Yang kedua, sejarah manajemen keuangan. Yang ketiga, tujuan manajemen keuangan. Yang keempat, tujuan perusahaan. Dan yang kelima, sumber dana perusahaan. Langsung saja, yang pertama yaitu konsep manajemen keuangan. Berbicara tentang manajemen keuangan pasti diidentik dengan uang. Dalam menjalankan suatu bisnis, uang adalah ujung tombak dari suatu perusahaan. Manajemen keuangan bukan hanya sekedar mengatur bagaimana mendapatkan dana, tetapi telah mempelajari pula bagaimana menggunakan dana secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu definisi manajemen keuangan. Di sini saya mengambil 2 sumber. Yang pertama menurut Suat Husnan, yaitu manajemen keuangan adalah pengaturan kegiatan keuangan, dan menurut Bambang Rianto, manajemen keuangan atau finansial manajemen ialah aktivitas yang berkaitan dengan usaha untuk mendapatkan dana atau menggalang dana. Dan dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan adalah segala aktivitas perusahaan atau individu yang berhubungan dengan memperoleh, menggunakan, dan mengelola suatu dana. Selanjutnya, yang kedua yaitu sejarah manajemen keuangan. Yang pertama, pada tahun 1900-an, istilah manajemen keuangan mulai muncul sebagai suatu bidang ilmu yang terpisah dengan ilmu-ilmu lain. Manajemen keuangan mengkhususkan diri pada aspek-aspek hukum, misalnya merger, perluasan perusahaan, pembentukan perusahaan baru, tata gawat publik, dan penjualan surat-surat berharga. Selanjutnya, pada tahun 1929 sampai 1939, di mana perkembangan perusahaan bukan meningkatkan perekonomian negara, namun justru menyebabkan kelesuan perekonomian. Pada saat itu, perkembangan bisnis tersebut diimbangi dengan daya beli masyarakat. Di lain pihak, regulasi yang mengatur aktivitas perusahaan terlambat diterapkan sehingga terjadinya resesi. Selanjutnya, pada tahun 1940-an sampai dengan 1950-an, manajemen keuangan mulai dipelajari oleh masyarakat secara luas. Analisis manajemen keuangan dimaksud untuk menghitung secara rinci keadaan keuangan perusahaan, sehingga dapat dianalisis besarnya laba yang diperoleh dan besarnya nilai perusahaan yang tercermin pada harga-harga saham. Selanjutnya, pada tahun 1960 sampai 1970, yaitu manajemen keuangan mengalami sebuah pembaharuan pada sisi hutang atau viabil dan modal sendiri. Pada saat itu ada 2 pusat perhatian, yaitu yang pertama kombinasi optimal dari surat-surat berharga, yang kedua bagian investor secara individu mengalami keputusan investasi dan portofolio.
Dan selanjutnya pada tahun 1970 sampai abad 21, perkembangan ilmu manajemen keuangan terus berlanjut dengan munculnya inovasi baru dan dalam pembiayaan seperti leasing. Kemudian pentingnya manajemen keuangan. Yang pertama yaitu Manajer keuangan adalah orang yang mengurus semua fungsi keuangan penting dari suatu organisasi. Dan yang kedua, manajemen non-keuangan, yaitu manajemen keuangan harus memahami prinsip keuangan, karena jika manajer non-keuangan tidak paham, maka perusahaan akan bisa dimanipulasi dan bisa mendapat informasi yang tidak benar. Kemudian karir dalam bidang manajemen keuangan. Yang pertama, analisis kredit. Yang kedua, analisis keuangan. Yang ketiga, manajer kas. Yang keempat, manajer risiko. Yang kelima, direktur pelaporan keuangan. Dan yang keenam, chief financial office. Selanjutnya, tujuan manajemen keuangan. Pada tujuan manajemen keuangan terdapat 5 pokok. Yang pertama, memaksimalkan keuntungan. Memaksimalkan keuntungan yaitu dengan cara meningkatkan jumlah produksi dan memanfaatkan teknologi untuk meminimalisir biaya promosi. Yang kedua, menjaga arus kas, yaitu dengan cara mengetahui arus kas masuk dan arus kas keluar dengan baik dan meningkatkan penjualan. Kemudian yang ketiga, mempersiapkan struktur modal. Karena kondisi baik buruknya keuangan perusahaan ditentukan oleh struktur modal. Kemudian yang keempat, pemanfaatan keuangan yang tepat. Dan yang kelima, meningkatkan efisiensi, yaitu dapat menyelesaikan pekerjaan yang tepat waktu dan cepat, kemudian memuaskan. Selanjutnya, fungsi manajemen keuangan. Yang pertama, planning. Fungsi planning meliputi perencanaan arus kas, keluar masuk suatu perusahaan. Yang kedua, budgeting. Budgeting adalah fungsi yang berhubungan dengan proses alokasi dana untuk kebutuhan perusahaan. Dan yang ketiga, controlling, yaitu proses kontrol dan evaluasi dari alur dana yang berjalan. Yang keempat, auditing. Yang dalam fungsi auditing terjadi proses pemeriksaan keuangan dalam perusahaan. Kemudian yang kelima, reporting. Reporting adalah fungsi yang berhubungan dengan laporan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan. Selanjutnya yaitu pokok pembahasan yang keempat, tujuan perusahaan. Yang pertama, memaksimumkan laba. Memaksimumkan laba yaitu dengan cara mengabaikan tanggung jawab sosial, mengabaikan risiko, dan berorientasi jangka pendek. Kemudian yang kedua, memaksimumkan kekayaan pemegang saham, yaitu dengan cara memperhatikan CSR, kemudian rangkaian risiko, dan berorientasi jangka panjang. Selanjutnya, pokok bahasan yang terakhir, yaitu sumber dana. Yang pertama, sumber dana individu. Sumber dana individu terbagi dua, yaitu sumber dana aktif dan sumber dana pasif. Sumber dana aktif contohnya seperti gaji karyawan sebesar 2-5 juta. Sedangkan contoh sumber dana aktif seperti saham, beasiswa, kebun, dan kawan. Selanjutnya, sumber dana perusahaan. Sumber dana perusahaan terbagi dua, sumber dana eksternal dan sumber dana internal. Sumber dana eksternal contohnya seperti hutang dan modal sendiri. Kemudian sumber dana internal contohnya laba yang ditahan. Selanjutnya, sumber dana jangka menengah merupakan sumber dana yang memiliki jangka panjang yang lebih dari 1 tahun dan
dan kurang lebih dari 5 tahun. Jenis seperti trend loan, equipment loan, dan leasing. Kemudian sumber dana jangka panjang. Sumber dana jangka panjang merupakan sumber dana yang memiliki jangka waktu panjang yang lebih dari 10 tahun. Jenis sumber dana jangka panjang yang pertama yaitu obligasi. Obligasi adalah liabilitas jangka panjang yang terbentuk surat pangkuan utang. Yang kedua, saham biasa, dan yang ketiga, saham preferen. Saham adalah tanda bukti kepemilikan atas perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut atau emiten. Itulah tadi materi saya, dan ada sedikit kalimat motivasi, yaitu bukan seberapa banyak orang yang menghasilkan uang, melainkan untuk apa uang itu digunakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.